Ismail, saya salah satu petani milenial yang ada di daerah Bulukumba. Selamat datang di kebun vanili yang saya miliki. Jadi kita sekarang ada di kebun vanili, di mana yang berluaskan. Begitu saya terjun ke pertanian vanili, saya menggeluti dunia mahasiswa, kemudian dunia kerja kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun di dunia kerja, dan memutuskan kembali untuk jadi petani vanili. Terjun langsung ke dunia pertanian, khususnya pertanian vanili, sempat berlalang buana di dunia bisnis, salah satunya bisnis saham. Jadi di bisnis saham itu saya tidak mendapatkan hasil yang bagus, malah mendapatkan hasil kerugian, dan itu juga salah satu pertimbangan kenapa saya memutuskan untuk menjadi petani vanili. Diakibatkan juga lahan saya di sini cukup merugikan apabila tidak dikelola dengan baik. Dengan begitu luas menurut saya, apabila tidak dimaksimalkan itu sangat-sangat merugikan. Jadi pertanian vanili sebenarnya adalah pertanian investasi yang menurut saya. Artinya pertanian jangka panjang yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk perekonomian kita di bidang pertanian. Terus kenapa memilih vanili? Karena pertama, vanili itu dia sifatnya tidak begitu menyulitkan apabila dirawat. Kemudian waktu kecil juga saya sudah pernah bergelut di bidang vanili sebelumnya. Namun histori vanili waktu itu kurang mengesankan, kurang membuat begitu petani itu bisa menanam kembali, ataupun harganya anjlok pada waktu itu. Makanya perkebunan vanili yang dulunya kami bangun itu dihabiskan atau diratakan kembali, dan baru-baru kali ini kita membangun kembali, baru sekitar kurang lebih 3 tahunan umur vanili saya di sini. Pilihan pertanian vanili itu sendiri menurut saya itu sangat menarik buat milenial geluti. Pertama, nilai jualnya itu lumayan tinggi, kemudian metode perawatannya tidak terlalu sulit, kemudian biaya perawatannya itu sangat-sangat rendah, kemudian vanili itu sendiri bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi seperti itu. Jadi sebelum saya memutuskan untuk berhenti di dunia pekerjaan atau di dunia proyek, beralih ke dunia pertanian, sebenarnya saya dan orang tua itu sudah membangun vanili jauh-jauh hari. Artinya sebelum tahun ini, tiga tahun sebelumnya itu kami sudah menanam vanili. Jadi saya kembali untuk merawat vanili itu secara full. Jadi sebelumnya itu kami itu tidak terlalu memperhatikan tanaman kami, khususnya vanili ini. Cuman kami tanam saja. Tapi untuk ilmu pertanian vanili menurut saya ada sedikit yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Untuk hasil sendiri, vanili saya ini sudah berbuah kurang lebih 3 kali dari tahun kemarin. Cuman vanili saya ini belum bisa saya katakan bisa saya buahkan di luar musim. Dalam artian vanili saya hanya berbuah 1 kali dalam semusim. Jadi hasil daripada vanili saya selama 3 tahun itu belajar berbuah, itu tahun pertama berhasil mencetak sampai kurang lebih 20 kg. Tahun kedua berhasil mencetak kurang lebih 40 kg. Tahun ketiga, ini tahun sekarang, prediksi
kurang lebih sampai 100 kg. Satu keuntungan kenapa hari ini kami bertahan di investasi pertanian vanili, karena kita sebagai petani vanili yang historinya sudah dikenal melalang buana, khususnya di Bulukumba, kita tidak terlalu mengalami kesulitan dalam penjualan, karena value atau nilai kami di bidang pertanian vanili itu sudah terbangun sejak lama seperti itu. Jadi seringkali pedagang yang datang ke rumah bertanya malah seperti itu. Tapi Untuk kemarin 2 kali berbuah itu langsung ke Tengkulak. Tapi untuk tahun ini saya berubah atau melebarkan konsep, karena saya kembali sebagai petani milenial. Ya, saya mengubah konsep bagaimana cara untuk memasarkan vanili saya, bukan lagi melalui Tengkulak, melainkan bagaimana saya menciptakan vanili saya sebagai brand, atau dalam artian bisa keluar ke mancanegara, ataupun lebih kecilnya lagi bisa ke pengepul-pengepul yang sudah artinya paham tentang vanili, grade vanili, bagaimana cara pengelolaan vanili, bagaimana metode penjualan vanili dengan harga-harga yang fantastis. Itu menurut saya mau saya rubah kembali. oh jadi sampai hari ini pemasaran masih ke Tengkulak. Jadi buat Bapak Ismail ini pesan-pesan untuk pemuda-pemuda milenial yang sekarang, yang maksudnya yang lebih maksudnya apa yang Bapak ini rasakan, pesan-pesan nama langsung nih karena 10 menit nih panjang sekali nih. Jadi apa ini pesan-pesannya nih Bapak Ismail ke para pemuda-pemuda sekarang yang lebih memilih kerja kantoran daripada terjun ke dunia pertanian? Sebenarnya yang membuat orang ataupun kebanyakan pemuda tidak memilih menjadi petani itu banyak hal. Pertama, di petani itu kalau kita tidak menemukan metodenya, kita tidak bisa menemukan pemasukan secara bulanan. Kemudian passion daripada petani itu lebih terbawa ke pekerjaan kuno ataupun ke pekerjaan yang sudahlah nggak ada fashionnya di situ. Jadi buat saya, untuk petani-petani, hilangkanlah pemikiran seperti itu. Karena kenapa? Dalam pertanian ada asas ataupun paham yang bisa kita terapkan dalam pertanian. Pertama, pertanian secara investasi, kemudian bagaimana kita bertani di bidang yang lain yang bisa menghasilkan setiap bulanan, seperti sayuran ataupun yang kita bisa panen secara bertahap, 1 kali menanam tapi bisa sering panen dalam 1 minggu. Salah satunya itu ya bisa kita tanam jangka pendek. Tanaman yang jangka pendek bisa kita geluti juga. Untuk vanili menurut saya itu adalah investasi buat saya. Jadi tidak terlalu menyulitkan untuk jadi petani. Ataupun fashionnya sekarang, kita itu dalam petani milenial sudah bisa menemukan inovasi-inovasi baru, seperti vanili itu kita branding menjadi greenhouse, ataupun vanili itu kita branding menjadi metode-metode yang bisa kita buahkan di luar musim, itu sangat bisa. Kemudian nilai jualnya juga sangat tinggi. Jadi menurut saya buat apa lagi untuk gengsi menjadi petani. Kalau menurut saya yang lebih pemerintah utamakan untuk saat ini yaitu pertanian. Karena kenapa? Kita ini jadi penopang sandang pangan, khususnya di kebutuhan kota. Jadi Harapanmu ke pemerintah ya fasilitasi kita atau mentoring kita, bagaimana caranya supaya bisa update ilmunya, bagaimana supaya caranya biar kita tidak kewalahan di bagian pemasaran, bagian perawatan khususnya pupuk, bagaimana caranya supaya semua itu dipermudahkan seperti itu. Bagaimana edukasinya,
ilmuwan yang dibawa kemari, edukasi kita teman-teman sebagai petani itu sangat luar biasa, sangat membantu menurut saya apabila itu secara terus menerus diadakan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya 1-2 kali dalam satu pemerintahan. Bagaimana itu bisa continue agar supaya petani milenial ini tidak kekurangan ilmu seperti itu. Mungkin terima kasih Bapak Ismail, sekian dan terima kasih. Itu nanti panjang memang, tapi kalau jadi nih Iya. pendek nih kan potong-potong, bukan kau yang anu tuh